Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Lydia, saya dari STIP Alkhairiyah. Dalam pembelajaran strategi dan model pembelajaran, kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode dan teknik pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian metode dan teknik pembelajaran. Menurut M. Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan. Dalam kata lain, metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Dalam penentuan atau pemilihan metode dan teknik pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Yang kedua adalah karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Yang terakhir ada waktu yang digunakan. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Penggunaan metode ceramah ini esensinya menyajikan bahan pelajaran secara lisan oleh guru yang akan membentuk siswa dalam kemampuan menyimak dan pemahaman terhadap informasi dari materi pelajaran yang disajikan. Kedua, ada metode diskusi. Penggunaan metode diskusi esensinya menyajikan bahan pelajaran melalui suatu problem yang harus diselesaikan secara bersama, dibimbing oleh guru yang akan membentuk siswa dalam menjawab persoalan serta belajar kerjasama dan membuat suatu keputusan. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Penggunaan metode demonstrasi ini menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung pada objek atau caranya melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan suatu proses. Dengan metode ini, siswa memiliki kemampuan bekerja dan berpikir secara sistematis dan mengamati objek sebenarnya. Kemudian ada metode eksperimen. Nah, penggunaan metode ini menyajikan bahan pelajaran melalui percobaan serta mengamati suatu proses. Siswa dapat menguji sesuatu untuk menemukan hasil percobaan dan mengembangkan rasa ingin tahu. Yang terakhir ada metode pemecahan masalah. Penggunaan metode ini merupakan suatu upaya dan cara untuk membelajarkan siswa agar efektif dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, masih ada banyak lagi metode pembelajaran yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama di sini ada teknik jigsaw. Teknik jigsaw bisa digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, atau berbicara. Bisa juga digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan bahasa. Yang kedua ada teknik peta konsep. Teknik pembelajaran peta konsep dapat mendorong kreativitas siswa untuk berani mengemukakan gagasan mereka. Mereka dituntut untuk dapat mencatat dan mengidentifikasi materi pembelajaran sesuai dengan alam pikiran mereka. Yang ketiga ada teknik the power of two. Di sini, teknik the power of two adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh siswa untuk dapat belajar mengolah pikiran sendiri. Yang keempat, ada teknik card sort. Dalam teknik card sort, ini pelaksanaannya menuntut aktivitas kerjasama di antara peserta didik dalam mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang benda atau menilai informasi. Yang terakhir di sini ada teknik poster comment. Nah, teknik poster comment merupakan teknik pembelajaran yang bertujuan untuk menstimulasi, meningkatkan kreativitas, dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam teknik ini, siswa didorong untuk bisa mengungkapkan pikirannya secara lisan mengenai berbagai hal yang terdapat pada gambar atau poster.
teknik The Power of Two adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh siswa untuk dapat belajar mengolah pikiran sendiri. Yang keempat, ada teknik card sort. Dalam teknik card sort, ini pelaksanaannya menuntut aktivitas kerjasama di antara peserta didik dalam mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang benda atau menilai informasi. Yang terakhir di sini ada teknik poster comment. Nah, teknik poster comment merupakan teknik pembelajaran yang bertujuan untuk menstimulasi, meningkatkan kreativitas, dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam teknik ini, siswa didorong untuk bisa mengungkapkan pikirannya secara lisan mengenai berbagai hal yang terdapat pada gambar atau poster. Masih ada banyak sekali macam-macam teknik pembelajaran, tapi saya hanya menjelaskan 5 saja karena tidak cukup waktunya. Oke, baiklah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas adalah bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran juga merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Dan yang harus diingat adalah faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode dan teknik pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, karakteristik dan pengajaran atau materi pelajaran dan waktu yang digunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.